Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dafa dari kelas 12-2 SMA Darul Ma'arif. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Lembaga Negara. Berikut adalah materi-materi yang akan saya bawakan dalam presentasi hari ini, mulai dari pengertian lembaga negara, dasar hukum, tujuan, pembagian kekuasaan, lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD, lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden, lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial, dan juga kesimpulan sebagai penutup dari presentasi saya. Lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari pembuatan undang-undang, pelaksanaan pemerintahan, hingga penegakan hukum. Setiap lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, namun saling bekerjasama untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Dasar hukum lembaga negara. Lembaga negara dibentuk dan dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dasar hukum lembaga negara antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya dasar hukum lembaga negara dapat menjalankan tugasnya secara tertib, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan dibentuknya lembaga negara dibentuk untuk membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, serta mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar berjalan secara tertib. Keberadaan lembaga negara bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, lembaga negara juga berperan penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia, bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara dilakukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif yang berwenang membuat undang-undang, eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang dan pemerintahan, serta kekuasaan yudikatif yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Pembagian kekuasaan ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan saling pengawasan antar lembaga negara. Selanjutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam membentuk dan menetapkan undang-undang di Indonesia. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang disebut DPD. Lembaga ini berperan penting dalam mewakili suara rakyat serta mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan yang diatur dalam UUD tahun 1945. MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya ada DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR memiliki tugas utama, yaitu membentuk undang-undang bersama presiden, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD bertugas dalam mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, DPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah agar pembangunan berjalan secara adil dan merata. Yang selanjutnya adalah lembaga eksekutif. Adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang serta melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Di Indonesia, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menteri. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan serta membuat kebijakan dan memastikan seluruh peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik demi kepentingan negara dan rakyat. Dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden bertugas memimpin jalannya pemerintahan negara, menetapkan peraturan pemerintah, serta menjalankan keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangannya, Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga Yudikatif. Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan peradilan secara bebas dan tidak memihak, sehingga setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga supremasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung atau yang disingkat MA merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi serta membina badan peradilan di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi atau MK berperan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan perkara terkait hasil pemilihan umum. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan konstitusi di Indonesia. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga negara yang berperan dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim agar dalam menjalankan tugasnya tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika. Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, sehingga dapat tercipta sistem peradilan yang bersih dan berintegritas. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan ini adalah, lembaga negara merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjalankan pemerintahan, membuat peraturan, serta menegakkan hukum dan keadilan. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, namun saling bekerja sama dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas, diharapkan penyelenggara negara dapat berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan UUD RI 1945. Sekian dari presentasi yang telah saya bawakan. Semoga materi yang saya presentasikan tadi akan menjadi manfaat bagi kita semua ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.